Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Haryadi dari program studi Ekonomi Islam. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang perspektif Islam mengkonsumsi makanan yang halal, kemudian tata cara penyembelihan hewan yang halal, kemudian yang ketiga adalah pedoman memproduksi hewan yang halal, kemudian yang terakhir adalah kiat dan istilah unsur haram yang terdapat dalam hewan itu sendiri. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah industri dan pasar produk halal. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu perspektif Islam dalam mengonsumsi makanan yang halal. Allah telah menciptakan manusia di bumi ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi jika kita memiliki kelebihan satu, belum tentu yang lain memiliki kelebihan yang sama. Jadi semua memiliki porsinya yang berbeda-beda. Dan Allah telah menciptakan di bumi ini segala kebutuhan manusia, segala keperluan manusia telah ada di bumi ini dengan segala aturan yang telah diberikan oleh Allah agar hidup manusia lebih terarah dan bertujuan. Tujuannya adalah agar manusia tidak hidup sekedar hidup, tidak hidup begitu-begitu saja, tidak hidup seperti binatang, serta tujuan apapun yang mengikuti instingnya. Jadi tidak boleh manusia hidup hanya sekedar mengikuti instingnya, tidak boleh hanya hidup seperti binatang, hidup hanya sekedar untuk hidup. Dalam hal mencari makanan, Allah telah menetapkan suatu aturan seperti yang tercantum dalam Quran Surah An-Nahl ayat 114 yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Maksud dari ayat ini adalah jika manusia hanya menyembah Allah, hanya patuh kepada Allah, maka makanlah makanan yang halal dan lagi baik. Jadi harus yang halal dan baik. Serta kita juga harus bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, dan tidak boleh iri terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada orang lain. Karena kita hanyalah bisa berusaha, selebihnya adalah kehendak oleh Allah itu sendiri. Selanjutnya, untuk apa makanan yang halal? Apa kegunaannya? Jadi di sini makanan tersebut tidak hanya halal saja, tetapi juga baik. Yang tentunya baik untuk manusia. Karena yang halal akan membawa kebaikan, sebaliknya yang haram akan membawa manusia kepada keburukan. Jadi apa yang kita lakukan akan kembali kepada kita sendiri. Ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita, dan ketika kita melakukan keburukan, maka keburukan itu akan kembali ke kita sendiri, cepat atau lambat. Fungsi dari mengkonsumsi makanan halal itu sendiri adalah salah satunya agar mudah dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika doa kita ingin cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hindarilah makanan-makanan yang halal. Karena syarat dari doa dikabulkan adalah terhindarnya seorang manusia dari makanan dan minuman atau hal-hal lain yang haram. Sesuci apapun dan sehusyuk apapun seseorang itu berdoa, jika secuil saja dia mengkonsumsi makanan yang haram, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah cara menyembelih hewan dengan cara yang halal. Menyembelih adalah melenyapkan ruh binatang dengan memotong leher, kerongkongan, dan tenggorokan, dan dua urat nadi dengan alat atau benda yang tajam. Binatang yang tidak disembelih haram dimakan karena statusnya sama seperti bangkai. Jadi kita tidak boleh memakan makanan yang tidak disembelih karena itu hukumnya sama saja seperti bangkai, terdapat unsur yang haram. Kemudian rukun dari penyembelihan hewan ini, yang pertama adalah penyembelihnya. Penyembelihnya haruslah orang yang beragama yang Islam dan berpegang teguh kepada Islam. Kemudian binatangnya haruslah halal, baik secara zat maupun cara mendapatkannya, yaitu tidak dengan cara mencuri atau menipu orang lain. Kemudian yang ketiga adalah alat penyembelih. Alat penyembelih hewan ini
haruslah tajam agar binatang tersebut cepat mati atau kehilangan nyawanya dan dia tidak tersiksa selama masa penyembelihan. Kemudian yang terakhir adalah tujuan penyembelihan. Tujuan penyembelihan dari hewan tersebut adalah semata-mata untuk mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk hal-hal sajian untuk nenek moyang, berhala atau hal-hal syirik yang lainnya. Jadi tujuan kita haruslah hanya satu, yaitu mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara menyembelih hewannya, yang pertama adalah hewannya direbahkan, kemudian kakinya diikat, lalu dihadapkan ke sebelah rusuknya yang kiri agar hewan tersebut mudah untuk disembelih. Kemudian penyembelihnya haruslah menghadap ke kiblat. Begitu juga dengan binatang yang akan disembelih, harus juga menghadap ke kiblat. Kemudian yang ketiga adalah potonglah urat nadi dan kerongkongan, yaitu saluran makanan dari hewan tersebut yang berada di kiri dan kanan leher sampai putus agar binatang tersebut cepat mati dan tidak tersiksa. Kemudian yang keempat adalah membaca Bismillahi wallahu akbar. Kemudian yang kelima, binatang yang lehernya panjang, potong di pangkal lehernya agar dia cepat mati. Kemudian yang keenam, binatang yang tidak bisa disembelih karena liar atau jatuh dalam lubang sehingga tidak dapat disembelih lehernya, maka menyembelihnya boleh dilakukan di mana saja di badannya, asal kematian tersebut disebabkan oleh sembelihan, bukan karena sebab lain, dan tidak lupa dengan menyebut nama Allah. Kemudian yang terakhir adalah binatang tersebut baru boleh dikuliti setelah ia benar-benar mati. Kemudian hal-hal yang makruh saat penyembelihan yaitu yang pertama, menyembelih hingga lehernya putus. Kemudian yang kedua, alatnya tumpul. Kemudian yang ketiga adalah dikuliti sebelum hewan tersebut mati. Kemudian bagian yang ketiga adalah pedoman dalam memproduksi hewan yang halal. Perusahaan perlu memiliki persyaratan minimal untuk menjamin bahwa produknya yang diproduksi adalah halal dan memiliki komitmen yang kuat untuk menghasilkan produk-produk yang halal. Perusahaan harus memiliki semua laporan produksi mengenai bahan produksi, proses produksi hingga pengemasan produk produksi jadi yang terpisah antara halal dan non-halal. Kemudian yang terakhir adalah unsur haram yang terdapat dalam hewan. Yang pertama adalah bangkai, yaitu mati dengan sendirinya tanpa ada usaha dari manusia atau tanpa disembelih, jadi itu haram untuk dikonsumsi. Kemudian yang kedua adalah darah yang mengalir, bukan darah dalam organ seperti hati dan limpa, karena darah itu kotor dan dianggap berbahaya. Oleh karena itu, pada saat penyembelihan, darah hewan haruslah benar-benar mengalir agar bersih dagingnya dan murni. Kemudian yang ketiga adalah babi karena haram zatnya. Kemudian yang terakhir adalah binatang yang disembelih selain nama Allah. Jadi binatang tersebut haram untuk dikonsumsi jika kita tidak menyebut nama Allah. Jadi segala sesuatu haruslah kita lakukan dengan menyebut nama Allah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.